Kalau mau sukses itu ya kita dari awal kita kerja itu harus kita tuh bener-bener hati kita tuh senang. Jangan sampai kita itu banyak masalah ini itu akhirnya terkendala ke tanaman itu sendiri. Jadi jangan gengsi lah kalian tuh kerja sebagai petani. Jangan remehkan petani. Masalahnya apa, petani itulah tulang punggung daripada ketegangan suatu negara. Nggak ada petani repot. Nanti kalau kami yang tua-tua ini udah nggak ada, generasi muda nggak mau meneruskan, siapa lagi? Apa yang mau dimakan? Kan gitu Mas. Jadi nggak apa kok, jadi petani itu nggak ribet, enak, enjoy pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Rohib, tinggal di Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Riau. Nah, dalam hal ini kami ingin memperkenalkan sesuatu yang telah menjadi kegiatan kami sehari-hari, yaitu bertani. Nah, biasa namanya orang tani ya macam-macam lah yang ditanam. Ya, terutama yang di sini yang kami ingin meningkatkan hasil dari ketingkatan ekonomi sedikit, yaitu kami mencoba nanam buah-buahan, yaitu buah melon. Namun sebelum buah melon itu jadi seperti ini, mestinya itu ada proses ya Pak. Ada proses untuk mencapai ke hasil seperti ini. Itu banyak proses yang harus ditemui. Memang itu tidak singkat ataupun tidak segampang apa yang kita bayangkan. Terutama yang pertama kali yaitu tentang dari pengolahan tanah, itu memang harus benar-benar Pak. Untuk tanaman ini nggak bisa kita main-main. Lagi pula sebelum kita nanam harus tahu dulu keadaan tanah ini pH-nya seberapa sih. Yang harus diperlukan untuk tanaman melon ini pH berapa sih, itu yang pertama yang harus kita tahu. Nah, sementara pH di sini Pak, ini pH di lahan ini memang agak ada kendala sedikit Pak kami. Masalahnya pH-nya tuh setelah kami ukur, kami tengok pertama kali cuma 5 Pak. Cuma 5 pH itu. Jadi untuk tanaman melon ini itu masalah pH ini masih kurang jauh. Idealnya adalah di 6 sampai 7,5 atau sampai 7,5 itu idealnya. Makanya kami memang sering banyak kendala lah kemarin tuh untuk mencapai seperti ini. Memang kami harus benar-benar ekstra. Itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang untuk pH tanah itu bisa naik sedikit lah, walaupun belum normal untuk tanaman ini, tapi alhamdulillah masih bisa panen ini. Masalahnya waktu ini tinggal ngitung hari aja Pak ini. Nah, itu untuk masalah kondisi tanah Pak ya. Jadi kalau prosesnya ini dari awal nih ya, kita nggak seperti tanaman-tanaman yang lain Pak. Jadi pertama itu ya harus dimasukkan ke polybag dulu. Nanti setelah umur polybag kecil tuh, setelah umur sekitar 1 minggu sampai 10 hari itu baru pindah tanam. Nah, itulah, jadi setelah pindah tanam itulah kita baru ngitung dari pindah tanam itu sampai panen itu berapa hari. Itu normalnya dari pindah tanam sampai ke panen itu 60 hari Pak, normalnya itu. Tapi ya tengok situasi fisik inilah, keadaan fisiknya ini gimana. Kalau alhamdulillah untuk tanaman ini alhamdulillah fisiknya normal, masih hijau. Tinggal hitung berapa hari lagi, ini sekitar umur 55 hari. Jadi sekitar untuk 60 itu ya sekitar 5 hari lagi atau 6 hari lagi lah itu. Nah, alhamdulillah ini saya kira masih nyampe lah sampai panen itu masih hijau lah ini. Untuk keadaan fisik normal lah, alhamdulillah. Nah, untuk kendala-kendala atau kendala-kendalanya itu yang jelas hama penyakit Pak. Itu hama penyakit ya memang kita harus teliti Pak. 2 hari sekali kita harus
harus apa ya, harus meneliti. Kalau memang ada itu serangan, itu ya harus secepat mungkin kita nyepray Pak. Ya kalau nyepraynya itu kalau masalah apa hama ya harus pakai insek, terutama ini yang banyak itu hama ulat apa itu, ulat geraya atau ulat apa itu namanya, yang bisa kadang-kadang bisa nempel ke buah, itu bisa kerowok gitu, itu bisa cacat tuh Pak itu. Jadi tiap hari kita harus teliti. Di samping itu penyakit kita pun harus teliti juga Pak itu. Kalau enggak, tanaman ini tanaman singkat Pak, sekali kena cepat kali merembetnya itu, kasihlah fungisida atau apalah itu. Ya kami nggak mau apa nyebutkan jenisnya apalah, itu banyak itu di toko-toko, pokoknya datang aja ke toko itu banyak itu untuk fungisida itu. Selain itu pupuk daun itu bisalah dipakai, itu merek-mereknya banyak itu di toko itu. Yang jelas kalau seandainya ada saudara-saudara yang ingin, sahabat petani yang ingin nanam, datang aja ke toko pertanian, tanyalah di situ untuk keperluan tanaman melon, pasti ada semua. Jadi kami kalau menyebutkan salah satu merek nanti dikirain saya sales pula nanti. Ya, itulah. Jadi itu untuk pemupuan itu sebelum kita tutup pakai mulsa itu ada itu Pak. Sebagai pupuk dasar itu selain daripada kompos, adalah pupuk kimia itu yang kami pakai selama ini, cuman MPK sama SP36 sama ZA juga. Itu pun nggak banyak Pak untuk sementara ini. Jadi untuk selanjutnya pupuk susulan itu kami pakai pupuk apa itu, KNO yang untuk pertumbuhan. Kalau di masa kecil, kalau sudah ada buahnya itu pakai KNO yang putih itu, yang khusus untuk buah. Itu sekitar umur pokoknya buah mulai segini lah itu, untuk itu udah harus pakai KNO itu. Untuk lahan 1/4 hektar ini KNO itu kami sekali kocor itu habis 10 kilo. Waktu untuk pembuahan, untuk masa memperbaiki buah itu 10 kilo juga, tapi yang warnanya yang putih yang untuk buah itu Pak. Itulah yang kami terapkan selama ini. Jadi ya maklum, memang kami ini petani bisa dibilang petani desa, kami belum tahu lah istilahnya itu perkembangan masalah dalam pertanian ini, atau ilmu pertanian seperti sekarang ini kan kemajuannya kan sangat pesat sekali Pak itu. Entah itu jenis fungi, jenis obat, jenis bibit atau segala macam, itu beda dengan yang dulu. Kalau kami dulu memang pernah itu, kami dulu itu di masa-masa remaja kami memang kerjaan kami memang nanam seperti ini Pak, nanam melon. Cuman itu tadi ilmu yang kami terapkan itu masih monoton seperti yang dulu itu, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kita kan harus tahu apa itu fungisida itu dari bahan aktifnya itu dari apa, insek itu dari apa, yang harus diterapkan, yang bisa didobel atau dicampur itu apa-apa. Sekarang itu memang harus tahu. Tapi kami dulu, terus terang Pak, kami dulu itu nggak pernah itu seperti itu, tahu persis itu belum. Baru sekarang inilah kami itu agak memang belajar sedikit lah tentang itu. Memang harus tahu itu. Itulah. Jadi alhamdulillah untuk tanaman buah kami itu sekarang ini umur sekitar 54-55 inilah. Alhamdulillah kalau ditengok dari perkembangan fisik ini, alhamdulillah ini normal. Untuk masalah besar kecilnya ya kemungkinan kalau yang agak besar seperti ini ya bisa sampai tua ini bisa lah itu 2,5 kilo itu. Kalau kami nggak muluk-muluk Pak, jadi harapan kami itu untuk tanaman buah melon ini itu bisa 2 kilo itulah kami sudah syukur alhamdulillah. Jadi nggak seperti kawan-kawan katanya tuh ada yang sampai 5 kilo, 4 kilo, kami nggak muluk-muluk Pak, kami bisa 2 kilo aja saya sudah syukur alhamdulillah. Nah, ini untuk
untuk satu cabang ini untuk satu batang ini kami bikin satu buah aja Pak. Jadi satu, belum berani kami bisa bikin melihara 2 atau 3 itu. Kami belum tahu ilmunya. Nah, insya Allah seiring waktunya kita ke depan nanti kita belajar. Kami mau belajar, kami mau buka-buka lah istilahnya, tanya-tanya ke kawan-kawan agar semakin tambah ilmu kami dalam budidaya melon ini. Dari sini sampai sana itu 1/4 hektar Pak itu. 1/4 hektar itu untuk kapasitas tanaman jarak 60 cm dari pangkal ke pangkal. Ini menelan atau bisa kita tanam sekitar 3.300 batang Pak. Jadi kalau normal itu ya udah bisa lah itu dihitung berapa hasilnya itu. Ya, kalau untuk yang segini, yang ini kecuali yang agak kecil-kecil itulah, itu mungkin ya untuk 2 kilo ya agak berat gitu. Tapi kalau yang sudah kayak gini, semacam inilah ini kalau 2 kilo udah insya Allah adalah itu. Bahkan bisa lebih loh. Ya alhamdulillah untuk tanaman melon ini untuk daerah kami Pak, itu alhamdulillah peminat atau yang mengkonsumsi itu udah semakin banyak. Orang sudah banyak yang tahu khasiat atau enaknya buah melon itu seperti apa. Jadi untuk pemasaran saat ini itu alhamdulillah itu enggak begitu sulit Pak untuk tanaman ini Pak, untuk buah ini. Masalahnya apa? Orang yang bisa nanam dengan yang makan itu jauh itu kalau di persentase itu. Jadi yang nanam itu baru sedikit itu, baru 1-2 lah itu di daerah kami itu. Tapi kalau di daerah Jawa itu ya iyalah kita bersaing itu. Kali untuk di daerah Siak ini, Bunga Raya Siak ini ya baru bisa dihitung 1-2 orang lah itu. Untuk pemasaran alhamdulillah tidak ada kendala sampai sekarang. Harga ya menurut pasaran lah kalau harga itu. Kalau memang pas nggak ada buah ya kita bisa dapat duit banyak itu. Tapi kalau memang panennya itu ada kawan yang panen, kami panen banyak juga, ya itu agak berkurang sedikit, tapi tetap bisa itu menutupi kos dari apa yang kita masukkan ke tanaman itu. Kalau dari jumlah tanaman yang sekitar 3.300, kurang lebih lah itu 3.300, ya kita nggak usah lah ngambil 3.300, ambillah yang 3.000 batang aja itu ya, 3.000 batang itu kalau 2 kilo ya udah bisa lah itu. 2 kilo kali 3.000 berapa lah gitu, bisa ngitung lah itu. Kali harga pasaran per kilo berapa gitu. Kalau yang ini memang jenis melon yang hijau atau yang putih, dia harus perlu pembentukan pembentukan net ini. Ini kalau yang namanya buah melon itu kalau mau dibilang super, net ini di sini harus sampai penuh Pak, ini harus penuh. Nggak bisa kita cuman ambil besarnya aja ini Pak. Jadi ini harus benar-benar terbentuk ini net ini. Lain dengan yang yang kuning, orang bilang golden atau apa itu. Itu nggak ngaruh Pak kalau itu. Kalau manisnya dia dapat Pak. Dapat dia. Manisnya itu. Yang penting kalau yang golden itu kalau menurut hemat kami itu ya, yang penting buahnya bisa besar, udah jadi duit tuh. Walaupun ininya belum sampai panen itu layu, ini nggak kelihatan dia itu nggak normal atau nggak begitu kelihatan tuh. Yang penting kalau udah bisa besar gitu aja. Kalau masalah manis yang kuning itu manis Pak, itu juga manis tuh. Tapi ini kami jenis ini baru sekali nih Pak nanam ini, jenis dari Noni Pak namanya itu, Noni F1 dari Mutiara Bumi. Itu baru sekali ini Mbak kami nanamnya. Jadi belum tahu. Tapi kalau kata orang sales bibitnya itu katanya lebih manis Pak itu. Tapi ya terus terang kami belum mencoba. Masalahnya ini belum waktunya panen. Kalau nanti udah panen, udah umur sekitar 60 kurang lebih 60 hari, itulah baru kita bisa menyimpulkan manis enggaknya itu. Jadi gini Pak. Memang sesuai perkembangan teknologi pertanian atau ilmu pertanian itu banyaklah itu di YouTube itu
yang melihara sampai 2 atau 3 buah itu bisa Pak. Cuman kami sendiri masih memang belum mencoba Pak. Tapi aku yakin kalau kita meniru atau mengikuti prosedur dari orang-orang yang bikin buahnya itu 2 atau 3, ya kemungkinan bisa Pak itu. Masalahnya aku lihat itu bisa juga itu. Jadi memang untuk saat ini kami belum jual. Insya Allah untuk tanaman yang nantinya, yang kedepannya nantilah kami akan membuat itu. Jadi kalau yang dibuahkan 2 itu bukan kayak gini Mas caranya Mas. Jadi pangkal ini sebelum dia menjalar tinggi, ini di sini kan ada cabang tuh Pak. Ada cabang tuh, ada cabang-cabang, kemudian ruasnya ada cabang. Nanti di atas cabang inilah kita potong yang batang aslinya kita potong, ya kita pelihara. Nanti pilih di antara tunas itu dipilih mana yang bagus, dipelihara 2. Jadi buah 2-nya itu yang bagus itu tidak di pangkal 1 ini, di batang 1 ini. Jadi batang itu tetap 2, cabang 2. Jadi mau tanam di sini Pak ya. Jadi di sini. Nah, ini di sini ada buah, di sini ada buah. Jadi pangkal 1 tapi buah bisa 2. Tapi untuk nutrisi dari tanaman itu sendiri ya kita harus kuat masukkannya Pak. Masalahnya apa? Yaitu tadi satu pokok ini bisa 2 gitu. Ya kalau nutrisinya itu nggak banyak ya nggak bisa normal juga itu Pak. Yang kuncinya ya di itulah masalah pemupukan, pengobatan segala macam itu ya harus betul-betul teliti gitu. Kalau untuk yang 1 ini ya nggak sebegitulah. Masalahnya ya daun segini banyak kan cuman masak untuk satu buah ini aja gitu. Kalau untuk yang 2, yang tanaman yang 2 biji, yang 2 buah itu daunnya pun harus lipat 2 kali ini. Jadi kuncinya ya di daun inilah Pak. Itu sepengetahuan kami itu Pak. Tapi kalau untuk para master itu rahasia yang disembunyikan apa itu kami belum tahu juga itu. Masalahnya kami udah lama betul nggak nanam kayak gini Pak. Ya bayangkan aja waktu kami dulu memang terjun di sini, di tanaman ini ketika kami remaja Pak. Sekarang umur udah kepala 5, udah berapa tahun itu itu baru itulah Mas. Hanya usaha bertani di beda buah melon itu memang yang ngeri-ngeri sedep itu. Pokoknya kalau mau sukses itu ya kita dari awal kita kerja itu harus kita tuh bener-bener hati kita tuh senang. Jangan sampai kita itu banyak masalah ini itu akhirnya terkendala ke tanaman itu sendiri. Ya susahnya ya itu tadi. Kalau tanaman udah tinggi, udah kelihatan buah, terus tiba-tiba ini ada serangan hama, layu, penyakit itu ya fatal tuh. Pokoknya kalau udah ada bentuk buah, udah seginilah itu kok kita serang layu, ya itu fatal itu. Itu modal itu udah masuk semua itu. Kalau udah seperti ini kan tinggal ngitung hari itu udah santai lah kita itu, udah senang lah. Ya gini Mas, sebagai penutup ya kami itu ada himbauan atau saran ke generasi kami seterusnya atau khususnya anak-anak muda sekarang. Jadi jangan gengsi lah kalian tuh kerja sebagai petani. Jangan remehkan petani. Makanya petani itulah tulang punggung daripada ketegangan suatu negara. Nggak ada petani repot. Nanti kalau kami yang tua-tua ini udah nggak ada, generasi muda nggak mau meneruskan, siapa lagi? Apa yang mau dimakan? Kan gitu Mas. Jadi nggak apa kok. Jadi petani itu nggak ribet, enak, enjoy pokoknya. Jadi ya jangan berkecil hati. Itu kawan kerja di kantoran, pakaiannya bagus, belum tentu dia banyak duit tuh Mas. Belum tentu tuh. Kadang akhir bulan dia mau ke warung kita aja udah susah itu dia tuh. Bayangkan gaji cuma berapa tuh. Tapi kalau bertani, waktu tanaman ini cuma 2 bulan. Nah,
Taruhlah dari proses awal sampai hasil panen, dari panen itu 3 bulan, makan waktu 3 bulan, itu udah puluhan juta tuh Mas. Kalau tanamannya itu kita bisa nanam 1/4 aja lah, itu 1/4 bisa menghasilkan itu 7 ton. Nah 7 ton kali 7.000 udah duit berapa tuh? 3 bulan tuh gaji pegawainya itu berapa itu, kan begitu Mas. Jadi kami harap ke petani itu bisa membuka hati lah, membuka hati. Jangan berkecil hati di bidang pertanian. Itu aja. Kalau kita zaman sekarang ini nuruti gengsi, aduh, alamak, nggak bakalan maju Mas sekarang. Itu aja pesan kami dari generasi kami, generasi yang tua-tua ini, pesan ke anak-anak muda sekarang, janganlah kamu malu untuk bertani. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Mas untuk kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan ada kurang lebihnya kami dalam menyampaikan ini, ya kami mohon maaf ya. Segitulah ilmu atau pengalaman kami generasi tua ini dalam bertani. Ya saya berharap untuk yang muda-muda ini timbalah ilmu, walaupun dalam itu ilmu pertanian sebanyak mungkin. Itu manfaat akan banyak sekali itu. Jadi jangan, sekali lagi jangan gengsi, kerja sebagai petani seragam kayak gini, nah, iya kan, seragam udah jelek, tiap hari kena lumpur panas, tapi itu tadilah, kalau memang kita benar-benar kita mau berusaha, insya Allah kita bisa menikmati hasilnya. Itu adalah. Nah, akhirnya ya kami cukupkan sekian. Jumpa kali ini ya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami cukupi sekian. Akhir kata, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.